Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Yasmin Putri dari jurusan Kemaritiman Prodi 3 Teknik Bangunan Kapal dengan NRP 33312401019. Di sini saya sudah memakai ID card, tapi ID card saya masih belum disetrika, jadi mohon maaf ya Kak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lens plan atau rencana garis, dan saya di sini ke bagian kapal tanker. Kapal tanker adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan cair dalam jumlah yang besar, seperti minyak mentah, produk minyak bumi, gas alam cair, LNG atau LPG, bahan kimia, atau bahkan air. Kapal tanker biasanya memiliki desain yang sederhana, namun sangat kuat untuk mengakomodasi berbagai cairan dengan aman. Fungsi kapal tanker: yang pertama, transportasi minyak mentah. Digunakan untuk mengangkut minyak mentah dari ladang minyak ke kilang minyak atau fasilitas penyimpanan. Yang kedua, transportasi produk minyak, mengangkut produk olahan seperti bensin, diesel, atau bahan bakar jet. Yang ketiga, pengangkutan gas cair LNG atau LPG tanker, khusus untuk mengangkut gas alam cair dalam tangki yang bertekanan tinggi atau bersuhu sangat rendah. Yang keempat, pengangkutan bahan kimia atau chemical tanker, dirancang untuk mengangkut bahan kimia berbahaya atau cairan khusus dengan persyaratan keamanan tinggi. Yang kelima, kapal air tawar. Beberapa tanker digunakan untuk mengangkut air tawar ke daerah yang kekurangan air, terutama pulau-pulau kecil atau lokasi terpencil. Yang keenam, fungsi militer, digunakan untuk mendukung logistik angkatan laut, seperti mengangkut bahan bakar untuk kapal perang. Rencana garis adalah penggambaran bentuk potongan-potongan badan kapal, baik secara memanjang maupun melintang. Gambar rencana garis ini nantinya akan menjadi acuan atau dasar dalam melakukan penggambaran selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam penggambaran rencana garis adalah sebagai berikut. After perpendicular (AP) atau garis tegak buritan adalah garis yang terletak pada linggih daun kemudi bagian belakang atau terletak pada sumbu daun kemudi. For perpendicular atau FP, garis tegak haluan adalah garis yang terletak pada titik potong antara linggih haluan dengan garis air pada syarat muat yang telah direncanakan. Length between perpendicular atau LPP, jarak mendatar antara dua garis tegak buritan P dan garis tegak haluan FP. Length of waterline LWL, garis air kapal secara menyeluruh dari haluan sampai buritan yang diukur pada syarat muat yang direncanakan. Breadth Polet atau BMLD, lebar maksimum kapal yang diukur dari sebelah dalam pelat kulit, tidak termasuk pelat kulit. Depth atau H, jarak vertikal, tinggi kapal dari garis dasar kapal sampai geladak diukur pada sisi tengah kapal. Draft atau T, jarak vertikal atau tinggi sayap kapal dari garis dasar kapal sampai garis air kapal pada syarat muat yang direncanakan. Koefisien blok atau CB, perbandingan antara bentuk kapal di bawah syarat dengan balok yang dibentuk oleh panjang kapal, lebar kapal, dan syarat kapal. Koefisien prismatik atau CP, perbandingan antara bentuk kapal di bawah syarat dengan sebuah prisma yang memiliki ukuran panjang sama dengan LPP dan luas dengan luasan midship. Koefisien midship atau CM, perbandingan antara bentuk bidang tengah kapal midship dengan sebuah bidang yang dibentuk oleh syarat kapal dan lebar kapal. Midship, potongan melintang pada bagian tengah kapal secara melintang. Centerline, potongan memanjang pada bagian tengah kapal secara memanjang. Baseline, garis dasar kapal.
station. Pembagian panjang kapal menjadi 20 bagian atau 10 bagian dengan jarak yang sama. Body plan. Proyeksi bentuk potongan-potongan badan kapal secara melintang pada setiap stasiun dilihat dari depan atau belakang. Buttock land. Proyeksi bentuk potongan-potongan badan kapal secara memanjang vertikal. Waterline. Proyeksi bentuk potongan-potongan badan kapal secara memanjang horizontal. Transom. Bentuk buritan kapal yang berupa bidang lurus. Upper deck. Garis geladak utama kapal dari ujung haluan sampai ujung buritan kapal. Top deck. Geladak tambahan yang terletak di atas geladak utama kapal pada bagian buritan kapal. Forecastle deck. Geladak tambahan yang terletak di atas geladak utama kapal pada bagian haluan kapal. Bulwark. Pagar kapal yang terletak pada bagian tepi kapal. Sen. Garis yang ditarik pada salah satu atau beberapa titik yang terletak di garis tengah centerline dan membuat sudut dengan garis tengah. Ser. Lengkungan kemiringan geladak ke arah memanjang kapal. Sember. Lengkungan kemiringan geladak ke arah melintang kapal. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.